Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoretis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya sering merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan, dan demokrasi juga menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara-negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia saat ini korupsi masih marak terjadi, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi budaya bangsa. Ini sangat terbukti dengan berjalannya waktu. Kasus korupsi sangat fantastis dan merajalela. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini ditunjukkan melalui peringkat korupsi Indonesia masih tergolong tertinggi dibandingkan negara lainnya. Kebocoran dan disalokasi anggaran di berbagai sektor pemerintahan menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan bobroknya birokrasi yang ada merupakan hal yang memburuk keadaan di tengah korupsi yang terjadi. Tingginya angka kemiskinan dan kriminalitas tidak dapat dihindari lagi. Penyimpangan terhadap anggaran terjadi di mana-mana, sehingga berdampak pada kemiskinan rakyat. Wewenang yang terselewengkan sudah menjadi budaya yang selalu tertutupi dengan sempurna. Betapa mirisnya hal tersebut. Lalu, apakah budaya tersebut tidak bisa dihapuskan dari negara ini? Dalam keberhasilan pemberantasan korupsi sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pemberantasan korupsi secara maksimal. Pemahaman masyarakat terhadap berbagai macam dampak korupsi terhadap kehidupan manusia juga diharapkan dapat menciptakan norma dan budaya anti korupsi dalam masyarakat Indonesia khususnya. Penolakan masyarakat terhadap koruptor dan perbuatan korupsi menyebabkan sanksi sosial terhadap korupsi menjadi tinggi, sehingga mengurangi niat koruptor untuk melakukan korupsi. Karena itu, mari kita tolak korupsi untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih.